الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين ثم أما بعد Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak putus-putus Allah berikan kepada kita, atas karunia kebaikan yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, atas nikmat umur yang sampai malam hari ini masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan juga atas nikmat sehat afiat yang masih Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan dua nikmat ini bisa benar-benar kita jadikan modal kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan sebagai bekal kita ketika kelak kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini juga kita diberi nikmat taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat taufik ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menambah taufiknya kepada kita untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Kita Allah beri taufik malam hari ini untuk melangkahkan kaki yang setiap langkah kita ada hitungan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah tersebut tercatat sebagai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah tersebut menjadi sebab derajat kita di sisi Allah ditinggikan dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah tersebut menjadi sebab dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Kita diberi terus taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat fardu kita secara berjamaah, untuk menjemput pahala besar yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mau dan mampu untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah dan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktunya kepada Allah secara berjamaah.
Dan tadi kita selesai melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan rangkaian ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lipat gandakan pahalanya, dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikan, dan juga istiqamah untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat-tempat kebaikan, ke tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat yang membersamai beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran beliau, yang meniti jejak langkah beliau, dan orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian itah tentang kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Ibni Uthman Ibni Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan dengan mengetahui jenis dosa tersebut adalah dosa besar kepada Allah, kita takut untuk melakukan dosa tersebut. Kita berusaha dan berupaya untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan dosa besar yang nomor 21. Pada pekan yang lalu kita sudah memulai pembahasan dosa besar yang nomor 21 ini, yaitu tentang dosa qadzaf. Dosa qadzaf atau dosa menuduh orang lain, orang baik-baik, seorang muslim melakukan dosa zina. Dan kita sudah jelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar kalau pelakunya, orang yang melakukan tuduhan zina kepada orang lain itu tidak bisa untuk mendatangkan bukti, menghadirkan 4 orang saksi. Dan juga ada hukum-hukumnya yang diatur di dalam fikih terkait dengan dosa qadzaf ini. Kemudian kita melanjutkan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair berkaitan dengan dosa besar yang ke-21 ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa katsirun minal juhali واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فقال له معاذ بن جبل يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Musannif Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, beliau mengatakan, dan banyak orang-orang jahil yang jatuh, terpeleset, tergelincir
melakukan dosa seperti ini, atau tergelincir mengucapkan ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah dosa dan kesalahan. Jadi ikhwan beliau setelah membahas tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi pelaku dosa qadzaf, menuduh orang lain melakukan dosa zina, ikhwan beliau arek orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang terjatuh ke dalam dosa semacam ini. Bukan hanya qadzaf, karena qadzaf ini menuduh orang lain melakukan zina itu adalah salah satu dosa mulut, salah satu dosa nyame. Ikhwan beliau arek uluh nang terjatuh ke dalam dosa semisal itu, dosa nyame. Nyamea berkata-kata kotor, nyamea berkata-kata yang tidak baik, lisannya mengucapkan ucapan-ucapan yang mana ucapan itu termasuk dosa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dosa itu, ucapan itu ada ancaman siksanya, ada ancaman hukumannya baik di dunia, kata beliau, seperti qadzaf kemarin kita sudah jelaskan bahwa orang yang mengqadzaf orang lain, menuduh seorang muslim atau muslimah baik-baik melakukan dosa zina, kemudian tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, dia mendapatkan 3 hukuman di dalam dunia sebelum di akhirat. Yang pertama kemarin adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut tidak bisa diterima kesaksiannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menuduh orang lain berzina itu dicap sebagai orang yang fasik. Nah, ikhwan al-Imam Az-Zahabi, kebanyakan orang-orang yang tidak tahu terjatuh ke dalam ucapan semacam ini, yang gara-gara ucapannya dia berhak menerima hukuman di dunia dan juga dia berhak menerima siksa di akhirat. Kemudian beliau menukil satu hadis tentang dosa nyame dan betapa berbahayanya nyame itu, betapa berbahayanya lisan seseorang. Beliau menukil hadis, ikhwan beliau, karena itulah telah valid, telah sabit, telah diriwayatkan di dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ikhwan Rasulullah, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimah, berbicara dengan satu kalimat, ije ucapan mah satu pembicaraan, ikhwan Nabi, ma yatabayyanu fiha, tapi ucapan yang dia ucapkan itu tidak ia pikirkan terlebih dahulu sebelum dia ucapkan. Artinya tidak menjaga nyame ya, berucap tidak berpikir terlebih dahulu. Haruslah seorang muslim itu berpikir 100 kali kemudian dia berbicara. Orang yang cerdas, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, ikhwan beliau, innal aqil atau inna lisanal aqil wara'a qalbih, sesungguhnya lisan orang yang cerdas itu ada di belakang hatinya. Artinya apa? Bahwa hati ini yang mengomando lisan, hati ini yang menyaring apa yang mesti diucapkan oleh lisan. Jadi orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang pintar itu ketika lisan letaknya di belakang hati. Artinya lisan tidak sembarangan berbicara, tetapi disaring dulu oleh hatinya, difikirkan dulu oleh hatinya, ditimbang-timbang dulu oleh hatinya. Itu orang cerdas. Wa inna lisanal ahmaq, dan sesungguhnya lisan orang bodoh itu amama qalbih, di depan hatinya. Atau wa inna qalbal ahmaq wara'a lisanih, dan sesungguhnya hati orang yang bodoh itu berada di belakang lisannya. Artinya apa? Lisannya di depan, hatinya di belakang. Bepander helo hanyar berpikir jadi bepander.
Pandera jadi telanjur-lanjuran, kadang-kadang menyesal setelah berpander dengan panderan yang itu menyakiti orang lain, melukai hati orang lain. Ucapan itu kadang-kadang membuat orang lain terzalimi, merugikan orang lain, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Makanya orang bodoh itu, kata para ulama, hatinya berada di belakang lisannya. Hatinya berada di belakang lisan. Artinya berpander terus, berpikir harian. Mestinya berpikir lo hanya berpander. Nah, kikuan Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara satu kalimat yang tidak ia pikirkan terlebih dahulu ucapannya tersebut, yazillu biha finnar, gara-gara ucapannya tersebut ia tergelincir ke dalam api neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, tergelincir jatuh ke dalam api neraka yang mana jatuhnya itu sedalam seperti jauh antara timur dan barat. Ayo, gara-gara ije ucapan ngikut Rasulullah SAW, ada orang yang masuk ke dalam neraka terdalam, sedalam perjalanan antara timur ke barat. Makanya lisan ini penting untuk kita perhatikan. Bisa saja gara-gara satu kalimat yang kita ucapkan kemudian itu menyakiti hati orang lain, dan itu tentu dosa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka gara-gara itu kita dimasukkan, dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang tidak ia fikirkan terlebih dahulu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Gara-gara satu kalimat tadi dia terjerumus ke dalam api neraka selama 70 tahun. Allahu Akbar. Satu kalimat. Satu kalimat gara-gara kalimat ete, gara-gara dosanya. Nah, teman maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala menukil hadis ini, padahal pembahasannya tentang dosa qadzaf, karena dosa qadzaf itu adalah salah satu dosa mulut. Dosa qadzaf adalah salah satu dosa mulut, dan masih banyak lagi dosa-dosa mulut lainnya. Makanya beliau membawakan hadis ini, artinya kita bukan hanya berhati-hati dari dosa qadzaf, bukan hanya berhati-hati dari menuduh orang lain berzina saja, tapi dosa-dosa yang lainnya juga demikian. Dosa mulut yang lainnya juga demikian, seperti ghibah misalnya, memanderan keburukan uluh lain. Ghibah itu kan zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu pada saudaramu yang saudaramu itu tidak suka itu disebutkan di saat dia tidak ada di depanmu, walaupun bujur. Tapi ketika kawal teh bida ketujuh ya ini itah menyebutan sesuatu etek dari ia si hadapan uluh lain saat ia amida, maka etelah ghibah, dan ete dosanya berat. Dosanya berat dan bahagian daripada dosa mulut, dan termasuk dosa besar juga, termasuk dosa besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang ghibah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudaranya, memakan bangkai saudaranya? Jadi ghibah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memakan bangkai orang lain. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya dosa ghibah ini lebih berat daripada dosa 30 kali berzina. Bayangkan, dosa menggosip orang lain, dosa menggibah orang lain, disebutkan dalam satu riwayat lebih berat daripada dosa 30 kali berzina. Bukan hanya sekali berzina. Kita mendengar kabar ada seseorang berzina, maka ateitah pasti merasa itu adalah dosa datuh bebenaran, itu dosa datuh bebenaran, hewang bebenaran atei mehininga. Tapi ketika dosa ghibah mandau-mandau dilakukan, yang jauh lebih berat daripada satu kali berzina, bahkan dikatakan 30 kali berzina. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat
lebih berat dosanya daripada seorang anak menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Itu dosa nyami. Atau dosa namimah misalnya, adu domba. Namimah itu naqlul kalam min ahadin ila ahad min ajlil ifsad, membawakan ucapan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan antara dua orang itu, untuk melakukan ifsad, perusakan hubungan antara dua orang, agar dua orang itu bermusuhan, agar dua orang itu berkelahi. Itu dosa besar namimah ini. Apalagi kalau sampai gara-gara namimah yang dilakukan oleh seseorang ije kampungan berkelahi misalkan, nah, itu lebih besar hindai. Makanya Nabi pernah lewat satu kuburan, dua kuburan pada dalam satu riwayat itu, lalu beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, dua orang penghuni kubur ini disiksa, kata Rasulullah, sedang mendapatkan azab kubur, sedang mendapatkan siksa kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dua-duanya disiksa hanya gara-gara dosa yang oleh kebanyakan orang itu dianggap enteng, dianggap bukan dosa berat. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kikuan beliau, wa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, salah satu dari dua orang penghuni kuburan yang disiksa ini adalah orang yang selalu melakukan adu domba, mengimbit panderan mara uluh lain dengan tujuan supaya uluh lain teh sarek dengan nang bepander, imbit dari mara nang lain dengan tujuan merusak hubungan uluh lain teh dengan uluh lain nang yang satu ya. Ini namimah. Harusnya sesama umat Islam itu diperbaiki, dilakukan islah, hubungan mereka dirukunkan, diperbaiki, bukan dirusak, bukan malah dibuat saling bermusuhan. Nah itu dosa nyame, dosa nyame. Dan masih ada dosa nyame, berkata-kata kotor. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki atau seseorang berbicara satu kalimat yang dia tidak pikirkan ucapannya itu terlebih dahulu, gara-gara ucapan tersebut ia tergelincir ke dalam api neraka sejauh perjalanan dari timur ke barat. Handalem banar berarti berduruha, marahuang neraka. Dalam riwayat lain tadi disebutkan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan, dia terjerumus ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun gara-gara ije kalimat, ije ucapan. Maka mesti tahtun berpikir tahi-tahi elu hanya berpander, imikiran apakah panderan nang anak imanderan itah kira-kira ada manfaatah. Kalau itah yakin 100% ada manfaatah hanya berpander, kalau yakin 100% ada manfaatah hanya berpander. Tapi kalau kira-kira mendatangkan mudarat, elak mau ucapai atau itah hinda yakinin bahwa panderan itah tun ada manfaatah, hinda yakinin ada manfaatah, elak memanderi. Apalagi kalau nang jelas-jelas ada mudarat am panderan itah, merusak hubungan orang lain, menyebutkan aib orang lain, mengumpat orang lain, memaki orang lain, mencaci orang lain, gara-gara nyame. Makanya kikon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nyame itu kawa menggawi dosa walaupun dari teh jauh. Makanya dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kikon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim sejati, seorang muslim sesungguhnya itu adalah orang muslim yang muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya. Coba kita perhatikan yang didahulukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, mulut kemudian tangan. Nyame helo nyebut Nabi hanya lenge. Hantamein kira-kira ini bukan kebetulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mulut baru tangan, karena memang mulut ini jangkauannya lebih luas. Kawa mengapehe nang tokep, kawa mengapehe nang tejau. Tapi kalau lenge dia kawa penampar nang tokep mah, kawa mengapehe nang tokep.
Tapi kalau nyame nang tokep kawa ya mengapehe ya, nang tejau kawa aja. Nyame itu kawa mengapehe nang sezaman dengan itah atau nang mida sezaman dengan itah. Kawa mengapehe nang semasa dengan itah, kawa mengapehe nang mida semasa dengan itah. Nyame itu kawa mahawi dosa terhadap uluh nang belum, kawa mahawi dosa terhadap uluh nang mati. Memanderan keburukan uluh nang belum dosa, memanderan keburukan uluh nang mati dosa aja. Kawa inggawi nyame. Maka karena eteklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan nyame, kemudian setelah etek nang nyebutin Nabi lenge. Karena jangkauan dari nyame itu luas. Kawa mahawi dosa jarak tokep, jarak tejau. Kawa mahawi dosa terhadap uluh nang belum, terhadap uluh nang mati. Kawa mahawi dosa terhadap uluh nang semasa atau uluh nang mida semasa. Uluh nang belum helu misalkan itah kuya misalnya keburukan ya dengan nyamen itah, berarti nyamen itah sedang mahawi dosa bukan kepada orang yang semasa dengan itah, tapi dengan uluh nang helu masa daripada masa itah. Makanya Nabi SAW mengatakan seperti itu, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah apabila muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Jadi perlu hati-hati dengan nyami. Ada cak diriwayatkan oleh al-Imam Abu Ya'la dan al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahumallahu taala di dalam kitab mereka berdua dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Ada seorang laki-laki yang umpat Nabi dan para sahabat perang Uhud. Kemudian laki-laki itu terbunuh di perang Uhud itu. Mati syahid, mati si peperangan. Mati itu mati terbunuh ketika membela agama Allah. Kemudian ketika nokep jenazah si perang Uhud tena, inggite elen para sahabat rupa si tenaya tun bepeteng dengan batu. Artinya ya tun berperang dalam keadaan belau. Itu menunjukkan kezuhudan orang ini. Orang zuhud kemudian matinya mati syahid berperang di jalan Allah. Kemudian setelah selesai peperangan, ibunya si laki-laki itu datang kemudian mengusap wajahnya. Kikuan hani an lakal jannah. Beruntung sekali engkau dapat surga wahai anakku. Lalu langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kikuan Nabi menegur nang berucap macam itu, wa ma yudriki. Dari mana engkau tahu bahwa dia ini mendapatkan surga? Tengkeget tengkeget huang pikiran anak kutun mati syahid kan Nabi SAW seling menyampaikan surga balasannya, memotivasi para sahabat supaya ikut peperangan. Kalau mati di peperangan di Rasulullah tidak ada balasan yang paling pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menggiti anak mati syahid, kemudian keadaan anak-anak macam itu na bepeteng batu si tenai, artinya menunjukkan bahwa anak tun termasuk uluh nang kawa mengendalikan nafsu ya. Kikuan hani an lakal jannah. Beruntung sekali engkau wahai anak, aku dapat surga. Kikuan Nabi, wa ma yudriki. Wahai ibu, dari mana engkau tahu dia ini masuk surga? Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kikuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni. Barangkali dulu ketika dia hidup, dia ini sering berbicara pembicaraan yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Ayo gara-gara nyame budas nang mati syahid pun ikuan Nabi tahu balang tame surga. Apalagi nang mati tujah budas. Tidak mati syahid si peperangannya. Gara-gara nyame. Jadi seseorang berbicara dengan satu ucapan, satu kalimat yang tidak dia cek terlebih dahulu ucapan itu benar atau tidaknya, yang tidak ia fikirkan terlebih dahulu manfaat atau tidak manfaat ucapan itu. Rasulullah SAW mengatakan yazillu biha, orang itu tergelincir gara-gara ucapan itu, gara-gara satu kalimat itu ke dalam api neraka, tergelincirnya sedalam sama seperti jauhnya perjalanan antara timur ke barat. Allahu Akbar.
gara-gara ije ucapan. Kemudian Sayyidina Mu'adz radhiyallahu taala anhu ardahu beinsik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikwan Sayyidina Mu'adz. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Apakah kita ini akan disiksa gara-gara ucapan yang kita ucapkan wahai Rasulullah? Apakah kita juga akan disiksa oleh Allah gara-gara pembicaraan yang kita bicarakan? Ikhwan Sayyidina Mu'adz. Lalu ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau mengatakan faqal, beliau bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka ikhwan Nabi. Celaka engkau wahai Mu'adz. "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah banyak orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan wajah mereka tersungkur di dalam api neraka itu, melainkan karena ucapan lisan mereka. Ayo, kau Nabi are uluh nang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur ke dalam neraka, tidak lain yang menyebabkan itu adalah hasil ucapan lisan mereka. Gara-gara nyamenelen ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti lisan ini tidak main-main. Lisan ini tidak main-main. Walaupun midak betulang nyame itu, tapi lebih mengepehe daripada nang betulang. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Ihfaz lisanaka ayyuhal insanu." Jagalah lisanmu wahai manusia. La yaldaghannaka innahu thu'banu. Jangan sampai lisanmu itu menggigitmu, karena sesungguhnya lisanmu itu seperti ular. Seperti ular, bahkan lebih dahsyat daripada ular. Diumpamakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam gubahan syair beliau ini, lisan seperti ular. Jangan sampai menggigitmu, kawan beliau. Jangan sampai mencelakakanmu, karena lisan itu persis seperti ular. Ular itu kan bisa mencelakakan seseorang, bisa membunuh seseorang. Nah, lisan itu seperti itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan kadang-kadang lebih parah daripada ular. Ular mungkin ketika menutup uluh jekungan nang mati jekungan mah, tapi lisan tun kalau ia salah pander tahu menyebabkan kerusuhan, tahu menyebabkan perang, dan nang mati bukan ije dua ikungan are, berarti lebih parah. Maka ikon beliau jaga lisan. Ihfaz lisanaka ayyuhal insanu. Jagalah lisanmu wahai manusia. La yaldaghannaka innahu thu'banu. Jangan sampai lisan itu menggigitmu, karena sesungguhnya lisan itu seperti ular, berbahaya. Jadi kikuan Rasulullah ketika insek Sayyidina Mu'adz bin Jabal, apakah kita juga akan disiksa gara-gara ucapan mulut kita wahai Rasulullah? Kikuan Rasulullah, celaka engkau wahai Mu'adz. Bukankah banyak manusia yang Allah lemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan wajahnya tersungkur, itu gara-gara ucapan lisannya, gara-gara ucapan nyame, gara-gara ucapan nyame. Wa fil hadithi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, hadis sahih, kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berbicara yang baik. Itu patokan berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhir, ucapan orang itu selalu baik. Maka kita menimbang arep itah, apakah itah itu benar-benar beriman sudah kepada Allah, atau hanya sekedar pengakuan lisan itah beriman. Ikut Nabi, di antara ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu mestinya ia apa? Falyaqul khairan, mengucapkan ucapan yang baik, perkataan yang baik, yang ada manfaat akan diri akan luhare, nang mida memudaratan diri apalagi memudaratan uluh are, nang mida menyakiti ate uluh lain.
nang mida merusak hubungan antara uluh lain. Ucapan kata-kata yang baik itu identitas keimanan seseorang, tanda keimanan seseorang yang benar-benar beriman. Atau pilihan kedua ikut Rasulullah, auliyasmut, atau hendaklah dia diam. Jadi amun mida kawa bepander nang bagus keleh suni. Makanya sebelum bepander tana ya andak ate si hadepan nyamen nih tah. Jadi kalau ada nang kira-kira hendak imanderan inyaring halo oleh ate tah, inyaring halo oleh hati kita, disaring dulu, dicek dulu kebenarannya. Kalau itu berita pastikan dulu apakah ini mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya mendatangkan mudarat dan keburukan. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik, atau kalau tidak bisa berkata-kata baik, rupa uluh tun setiap kali bepander tidak bagus terus keleh berdiam dengan Rasulullah, keleh sunyi, keleh lah bepander. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, di dalam Al-Quran beliau bersabda, beliau berfirman, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, di dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan terlontar kecuali di sisinya ada malaikat pengawas yang siap untuk selalu mencatat ucapan itu. Nah itu ketika kita hendak pander imikiran bahwa panderan itah tun akan langsung disambut oleh malaikat pengawas raqib atid itah. Setiap itah main raqib atid, maka imikiran ketika itah hendak meluaan kalimat dari nyamen itah, ketika itah hendak mengucapkan ucapan dari nyamen itah, itu teh baikkah buruk. Kalau baik maka akan disambut baik oleh malaikat raqib atid, dicatat dalam catatan amal kebaikan. Tapi kalau buruk itu akan disambut buruk oleh raqib atid dan akan dicatat di dalam buku catatan keburukan kita. Jadi tidak luput dari pengawasan malaikat ini apa yang kita lontarkan dari mulut kita. Maka dipikir terlebih dahulu apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Maka kalimat walaupun sedikit itu keluar dari mulut kita, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu imma ada kalanya tercatat di buku catatan amal kebaikan atau tercatat di buku catatan amal keburukan itu. Antara dua itu mah. Antara dua itu mah. Maka elak sembarangan bepander. Hantam selalu diawasi. Wa qala Uqbah bin Amir, dan Sayyiduna Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, kikuan beliau, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan? Hendak selamat si dunia, hendak selamat si akhirat. Kikuan Sayyidina Uqbah bin Amir, en kunci ya wahai Rasulullah, en tipa kampia cara supaya kulatun selamat si dunia, selamat si akhirat. Coba perhatikan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang pertama disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Nabi yang menikau hendak selamat si dunia, apalagi si akhirat, inahan lisanmu, inahan nyamenmu, injaga nyamenmu supaya mida bepander kecuali nang baik-baik. Ete kunci keselamatan. Selamat mida rugien uluh nang sunni ete mida rugien. Mida akan menyesalin uluh nang mida bepander. Hantam kalau ia menyesal mida bepander tinggal bepander ya kalau ia menyesal mida bepander tinggal bepander. Tapi kalau uluh nang bepander teh menyesal hampir melulian pander ya. Bida kawa melulian namen uang nyame deh. Telanjur-lanjur belua dari nyame teh. Jadi Rasulullah ketika Sayyidina Uqbah bin Amir ini bertanya tentang kunci keselamatan, ikon Nabi yang pertama adalah amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, tahan mulutmu ketika hendak bepander. Imikiran halo. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka,
baituk, hendaklah rumahmu itu luas untukmu. Maksudnya apa? Are sunni si huang huma. Itu maksud Nabi. Wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu itu bisa luas untuk dirimu. Maksudnya are maelai si huang huma bi. Hantam si luar huma teh are dosa. Si luar huma are dosa, are maksiat. Are si huang huma berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, beribadah kepada Allah, meminimalisir dosa si huang huma. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, ikon beliau hadza zamanus sukut. Tunde ikon beliau zaman are bida bepanderen, are sesuni. Waluzumil buyut, dan juga kita ini sudah ada di zaman yang mestinya kita banyak berdiam di rumah. Ayo. Zaman are suni elak bepanderen, dan zaman are suni si huma melai si huma elak are belua humain. Are fitnah si luar huma, are dosa si luar huma, are maksiat. Kecuali kalau ada keperluan yang mendesak, yang mau tidak mau harus keluar huma, belua huma misalnya, maka mau tidak mau. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ya, tidak ada keperluan yang mendesak ya, maka alangkah lebih baik kaki Nabi, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu itu terasa luas bagimu. Are sunni si huma. Kemudian wabki ala khati'atik, sering-seringlah menangisi dosa-dosa dan kesalahan. Are memikiran dosa nita, are ingat dengan maksiat-maksiat nang pigi hinggawi itah. Dan ini upayaan supaya kawa menangisi itu hentemein, maka batuh tegawi dosa itu nangis. Namun bila kawa menangis bujuran teh ya maksa-maksa lah menangis. Bahata bawang bahandang. Barang melatih mate itu supaya kawa menangisi dosa. Ulama-ulama dulu seperti itu. Kalau tidak bisa benar-benar menangis terharu, mereka akan berupaya pura-pura menangis, seakan-akan menangis. Imaksa elen banar arep elen supaya menangis. Dan itu wasiat Nabi ya. Lalu kata Rasulullah, wa inna ab'adan nasi ilallah al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah orang yang memiliki hati yang keras. Bila kawa menangisin atas dosa dan kesalahan, tetawe maka nyaring terus menangis beda pigi. Etun teh ate ya betekang katat, etun ni kuan Nabi uluh nang paling tejauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini hadis terakhir si dosa besar yang ke-21 tun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadan nasi ila Allah al-fahishul badhi alladhi yatakallamu bil fuhshi wa radi'il kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang suka berkata-kata kotor. Pandere itu jorok. Pandere jorok. Al-badhi yang vulgar. Ayo. Itu nanti si luar human Allah, si luar rumah Allah, apalagi kalau si wang rumah Allah. Si tempat-tempat biasa gitu Nabi, orang yang paling dimurkai oleh Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang mulutnya itu suka berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, berkata-kata nang midak bagus, yang berbicara dengan perkataan fuhush, fahisyah, yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, yang porno-porno, waradiil kalam, dan perkataan-perkataan yang jelek, yang buruk. Dosa nyami ya, dosa nyami. Wa qana Allah wa iyyakum syarra alsinatina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akikon beliau menjauhkan kita semua dari keburukan lisan kita, bimannihi, dengan kemuliaannya, dengan pemberiannya, wa karamihi, dan kemurahannya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemurah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol lisan kita, untuk menjaga lisan kita, hanya bertutur kata yang baik-baik. Selebihnya mudah-mudahan kita diberi taufik untuk diam, dan juga mudah-mudahan kita selalu dijaga dari dosa dan maksiat, selalu diberi taufik untuk taat dan melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.